warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Sahdatalita dari kelas 10-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang renang gaya dada, kebugaran jasmani, lari jarak pendek, dan lompat jauh. Masuk ke materi pertama, yaitu renang gaya dada. Renang gaya dada atau breaststroke, atau yang bisa juga disebut renang gaya katak, adalah posisi renang dengan dada menghadap ke permukaan air. Dan untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama ada posisi tubuh. Posisi tubuh saat renang gaya dada harus horizontal atau streamline dan menghadap ke permukaan air, serta kepala sedikit terangkat. Kemudian untuk gerakan tangan dalam renang gaya dada, tangan lurus ke depan, kemudian buka ke samping, kemudian tarik lagi ke arah tubuh dan dorong lagi ke depan. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk gerakan kaki, kaki ditarik ke arah tubuh, kemudian membuka ke samping dan ditendang ke belakang. Jadi seakan-akan seperti katak. Dan untuk sinkronisasi antara gerakan tangan dan kaki itu tidak boleh dilakukan secara bersamaan, harus bergantian dan berirama. Jadi ketika tangan bergerak, kaki tidak boleh ikut bergerak, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir untuk teknik pernapasan sendiri. Untuk teknik pernapasan itu dengan cara angkat kepala ketika tangan mendekat ke arah dada, kemudian masuk lagi ke dalam air, begitupun seterusnya. Masuk ke materi yang kedua, yaitu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Jadi ketika seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik, maka ia akan selalu memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas fisik dengan lancar. Dan untuk contoh-contoh dari kebugaran jasmani sendiri itu ada sit up, ada back up, ada push up, ada squat jump, ada lari di tempat, dan lain-lain. Selanjutnya untuk komponen dari kebugaran jasmani sendiri, yaitu yang pertama ada kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot dalam melawan tahanan atau beban. Yang kedua ada daya tahan. Daya tahan merupakan kemampuan melakukan kerja dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga ada daya otot. Daya otot adalah jumlah kekuatan fisik yang dapat dikeluarkan dari otot seseorang. Kemudian yang keempat ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada kelenturan. Kelenturan merupakan kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. Selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan mengintegrasikan berbagai gerakan berbeda ke dalam gerakan tunggal secara efektif. Selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Selanjutnya ada ketepatan. Ketepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Dan yang terakhir ada reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan sendi-sendi atau otot-otot. Materi yang ketiga yaitu lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint merupakan cabang olahraga atletik yang melibatkan lari secepat mungkin dengan jarak yang relatif pendek. Jarak yang umum digunakan pada lari jarak pendek yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dan untuk aba-abanya ada bersedia, siap, dan ya. Pada aba-aba bersedia, pelari sudah dalam posisi jongkok untuk melakukan start. Pada aba-aba siap, pelari mengangkat bokongnya sejajar dengan pundak. Dan pada aba-aba ya, pelari baru boleh berlari. Dan untuk teknik start dari lari jarak pendek itu ada 3, yaitu ada start long, ada start middle, dan juga start short dengan jarak 1 kepal antara kaki satu dengan kaki yang lain. Dan untuk kesalahan pada lari jarak pendek itu ada mulai duluan atau memulai terlalu cepat sebelum aba-aba ya atau sebelum peluit ditiup. Kesalahan yang kedua yaitu memotong jalur lawan atau melebihi batas garis yang sudah ditentukan. Ketika kita sudah mulai berlari, maka kita harus terus berada di jalur itu dan tidak boleh ke jalur lainnya. Kemudian kesalahan yang terakhir yaitu ketika finish, pelari meloncat. Dan materi yang terakhir yaitu lompat jauh. Lompat jauh adalah olahraga cabang atletik di mana para pelari berlari secepat mungkin sebelum melompat ke bak pasir dengan tujuan untuk mencapai jarak sejauh mungkin. Untuk tahapan-tahapannya ada 4, yaitu yang pertama awalan atau berlari, kemudian ada tolakan atau tumpuan, dan yang ketiga ada melayang di udara, dan yang keempat mendarat. Dalam awalan atau ketika berlari, posisi tubuh harus tetap lurus dan mempertahankan kecepatan lari.
Selanjutnya, ketika tolakan, itu menolak dengan satu kaki yang paling kuat dengan posisi kaki berada di papan tolakan. Kemudian melompat sehingga melayang di udara sembari memutar tangan. Kemudian mendarat dengan posisi jongkok dan tangan lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. Dan untuk kesalahan pada lompat jauh, yaitu ketika berlari mengganti atau memperpendek langkah. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu kaki tidak pas pada papan tolakan, entah itu lebih maju atau lebih mundur, harus pas di tengah. Kemudian yang terakhir yaitu mendarat dengan posisi jatuh ke belakang. Boleh jatuh tapi harus jatuh ke depan, karena jika jatuh ke belakang itu akan mengurangi poin. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.